Ibu Nur. Ibu rumah tangga berumur 47 tahun ini menyambi tiap minggunya membuat kacang bawang goreng. Bernama kacang bawang super ini menjadi usaha kecil-kecilannya sejak kurang lebih tahun 2016. Terinspirasi dari suaminya yang suka memakan kacang, Bu Nur mencoba-coba membuat cemilan merakyat ini. Resep yang ia buat sendiri membuat kacang bawang goreng ini sudah didistribusikan sekitar kawasan Citayam. Kacang seharga Rp2.000 per bungkus ini, pemasarannya lebih diutamakan untuk orang dewasa dan disalurkan ke warung kelontong dan toko jamu. Cara pembuatannya yaitu kacang direndam dengan garam dan bawang putih ya, kemudian ditiriskan, lalu saya goreng dan kemudian saya keringkan. Nah setelah sudah tidak panas lagi, baru saya kemas. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kacang adalah kacang tanah kupas, bawang putih yang dihaluskan, garam, dan sedikit mentega atau margarin. Cara pembuatannya yaitu bawang putih yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kacang tanah. Lalu, tuang air secukupnya. Kemudian, beri garam hingga dirasa sudah asin. Diamkan rendaman kacang tersebut untuk beberapa jam. Proses yang lama membuat cita rasa kacang gurih dan otentik. Itulah yang menjadi prinsip Bu Nur. Kacang ya 1 kilo kurang lebih harganya 40.000, kacang mentah yang sudah kupas ya naik turunnya 40.000. Kemudian minyak, bawang, terus masih gas, masih garam ya, minyak, bawang, gas. Nah itu kalau dihitung-hitung kalau untuk pesanan ya hitung bisa 50% ya kalau untuk pesanan, tapi kalau untuk yang dimasukkan ke warung itu kan sistemnya konsinyasi, jadi yang dibayar hanya yang laku saja, sedangkan sisanya kan diretur. Nah itu ya kalau memang habis memang untungnya 50%, tapi kalau tidak habis ya itu saja sudah bagus. Cuman kan kalau kita kan masukinnya kan tidak cuma 1 atau 2 warung, jadi banyak warung, jadi bisa subsidi silang dari warung satu dengan warung lainnya. Keuntungannya hanya di situ. Lebaran atau untuk pesanan untuk snack box, nah itu kalau pesanan. Selagi memanaskan minyak, kacang yang sudah direndam kemudian ditiriskan menggunakan alat khusus yang digunakan untuk mengeringkan kacang. Alat yang susah untuk dicari ini, pemeliharaannya juga membutuhkan tenaga lebih. Tidak banyak teknisi yang bisa memperbaiki alat ini. Kacang yang sudah direndam
akan pucat dan bentuknya lebih besar mengembang. Bu Nur selalu berhati-hati dalam membuat kacang tersebut, karena usaha rumahan biasanya dianggap kurang memerhatikan kehigienisan produk. Bu Nur yakin kacang yang dibuat dengan hati yang ikhlas dan cinta akan berkah terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Setelah selesai ditiriskan, dimasukkan ke dalam wajan yang minyaknya sudah memanas. Diamkan beberapa menit dengan sesekali diaduk hingga kecoklatan. Setelah pandemi corona ini, pemasaran juga agak tersendat ya, karena kan orang sekarang jarang keluar, jarang yang jajan ya. Nah, ini juga bisnisnya agak kendor ininya, jadi berkurang hampir 50% yang kita masukin ke warung-warung gitu. Karena kan banyak otomatis banyak kurang ya, mungkin sekarang tidak menjadi produk yang dicari. Kalau dulu kan orang banyak keluar, banyak jajan. Kalau sekarang kan jarang, apalagi sekarang ada pembatasan PPKM ini juga menjadi kendala tersendiri. Nah, daripada banyak yang diretur dan kan produk kacangnya tidak bisa diolah lagi. Meskipun kacang ini kan sebenarnya kering ya, tidak seperti kacang yang biasa dari pembuat lain kan mereka lebih basah ya, karena minyaknya kan tidak ditiriskan. Ini jadi sekarang produksinya juga agak berkurang. Kemudian satu itu, yang kedua juga ada kendala dari pesaing lain ya. Kalau pesaing lain mungkin karena mereka biaya produksinya, kalau saya kan biaya produksinya kan lebih tinggi, memakai listrik apa segala macam. Kalau mereka kan hanya digoreng saja kemudian langsung dikemas dan dijual. Kalau saya kan tidak bisa begitu, karena saya juga sebelumnya kan masuk ke kantor dan banyak pesanan orang-orang rumahan, kan saya tidak bisa membuat sembarangan yang produk basah masih banyak berminyak begitu. Jadi proses produksinya lebih lama dan lebih rumit ya, lebih melelahkan ya daripada yang biasa. Jadi otomatis harganya lebih biaya produksinya lebih tinggi. Nah, itu yang kedua kan sekarang juga banyak yang memang awalnya di sekitar sini saya dulu yang membuat, yang saya masukkan ke warung. Sekarang sudah banyak yang memasukkan juga ke warung-warung, jadi sekarang sudah banyak persaingan. Ketika sudah kecoklatan, diangkat, lalu ditiriskan lagi menggunakan alat pengering. Terakhir, dibungkus kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam toples untuk siap diantarkan. Sebagai pengusaha kecil-kecilan di masa pandemi, apalagi di masa PPKM ini, Bu Nur juga menghadapi kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Penghasilan yang kian berkurang, langganan pun juga ikut berkurang, membuat Bu Nur pintar-pintar memutar otak.
Kemudian kalau harapannya ya saya pinginnya ya dapat tambahan modal ya, seperti yang lain-lain itu mereka bisa kok dibantu dari UMKM. Nah itu misalnya dapat tambahan suntikan modal ya, modal dan bantu ya, yang seperti yang lain itu. Nah saya harapannya seperti itu. Jadi bisa untuk menambah modal kerja ya, terutama untuk membeli meningkatkan produktivitas sama meningkatkan produksi, untuk membeli mesin dan untuk menambah kapasitas jualan, kapasitas produksi. Nah itu harapan saya sih ke depannya. Jadi maksudnya nggak stuck seperti ini aja, cuman hanya bisa dinikmati menambah uang saku, tapi ya bisa untuk yang lain ya, seperti yang lain bisa menjadi andalan. Nah itu sih harapan saya.